Hai Astri. Hai, sorry banget tadi. Hehe. Nggak apa-apa. Ih, kece banget sih siang-siang, ya ampun. Terima kasih loh. Halo. Sama kecenya, aku mau ngucapin kamu tuh kece banget. Kamu tuh produktif banget karena banyak banget single kamu yang sudah masuk di Phoenix. And then hari ini juga kita bakal premiere lagu kamu, ya. Premiere lagu kamu Finally Found You, dan finally bakal premiere juga. Pasti gua rasa ketika musisi ngeluarin lagu and then premiere, ada satu rasa deg-degan, satu rasa penasaran atas respon, dan hari ini akhirnya hari yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya perasaan lo saat ini kayak gimana, Tri? Campur aduk sih bang. Dari tadi malam kayak mules aja gitu bawaannya. Padahal sebenarnya kan ini bukan rilis single pertama kali kan. Jadi saat udah mulai terbiasa. Tapi aku masih yang kayak, yang penting gimana ya orang suka nggak ya? Aduh, kayak pusing banget kayaknya hari ini deh gitu. Benar-benar. Berarti lo ngerasa ini kayak single pertama, padahal ini adalah single ke-8 ya? Perasaan deg-degan, iya, apa? Mungkin kerasa karena single pertama, karena ini lagu pertama yang benar-benar aku fully kerjain sendiri. Mulai dari produksinya, alat musiknya, bikin lagunya. Jadi mungkin karena itu makin deg-degan gitu kali ya. Betul. Tapi itu kan challenge terberat sebagai musisi. Kenapa sih lo mau ngambil resiko ini di lagu ke-8 ini? Lo harus kerjain sendiri dan kayak ya udah gue bakal lakuin sendiri gitu. Why? Karena padahal kalau itu passion aku. Oke. Kayak gitu, aku enjoy writing music, aku enjoy producing, dan akhirnya kesampean nih, baru kesampean gitu. Oke, akhirnya di lagu ke-8 ini. Tapi secara beban, secara PR pekerjaan, lo pasti punya banyak PR pekerjaan dan sampai akhirnya menjadi tantangan terbesar lo untuk kerja sendiri dan meng-create sendiri, draft segala macam, seperti apa, Astri? Mungkin tantangannya tuh aku agak kayak ngejudge diri aku gitu loh. Tri, ini memang bagus, lo yakin deh bagus yang kayak, karena kan aku yang bikin ya. Jadi kayak bikinnya, lo yakin banget nih orang bakal suka kayak gitu. Dan pada akhirnya kayak aku realize, ya ini mah gue aja yang terlalu jahat sama diri sendiri gitu. Cobain aja, dan akhirnya hasilnya ya aku suka. Aku sih suka ya, aku nggak tahu. Aku suka. Aku pribadi suka karena aku bisa mendengar karakter suara kamu di sini dengan lebih full kamu, dan musik yang menurut aku minimalis. Aku suka dengan Finally Found You ini, dan gue rasa gue tuh suka tipe-tipe lagunya Astri itu yang kayak gini gitu. Tapi kan nanti balik lagi, orang-orang kan punya seleranya masing-masing. Cuman paling tidak adalah buat teman-teman yang online hari ini atau dengerin hari ini, punya referensi ini loh musiknya Astri, dan dimana dia bikin sendiri, kerja sendiri di single ke-8 ini. Yang bikin lo terus aktif berkarya, karena gue bilang lo baru beberapa bulan lalu tuh ngerilis single, dan sekarang lo bikin lagi, dan sebelum-sebelumnya ada single. Apa sih yang menyemangati terbesar dalam hidup lo bahwa oke, dari musik gue bisa ngelakuin apa gitu? Kayaknya satu karena emang suka kali ya, emang bawaan dari gue emang hobi gitu. Yang kedua, aku rasa bakal seru banget kalau aku bisa kerja sambil ngelakuin hal yang aku suka. Oke. Jatuhnya win-win kan. Dan juga mungkin apalagi ya, dukungan dari orang terdekat. Kadang tuh aku udah ngerasa kayak gue nggak mau lanjut, atau kayak udah capek aja basically. Tapi bener-bener dikuatin dan disemangatin sama orang-orang sekitar lo, kayak ayolah bisa, kenapa sih mikir kayak gitu. Nah akhirnya gara-gara itu sampai hari ini aku jadi terus-terusan pengen produktif, terus-terusan nulis, terus-terusan rilis gitu. Karena Oke. Berarti mungkin kata kuncinya lo ada di circle yang bener ya, pertemanan yang saling support, pertemanan yang saling kayak lo bisa bikin sendiri, lo bisa create lagu sendiri, curhatan lo bisa jadi lagu. Tapi kalau ngomongin tentang lagu Finally Found You, ini based on lo sendiri. Lo cerita ketika momen apa lo bikin lagu ini? Karena di press release, gue nggak nemu cerita lo secara detail. Coba dijelaskan. Sebenarnya ini kayak lucu sih sebenarnya. Jadi lagu Finally Found You ini sebenarnya judulnya You awalnya. Aku bikin karena aku nggak kepikiran itu panjang judulnya. Aku You doang, karena gampang. Dan aku tulis lagu ini tuh buat hadiah ulang tahun seseorang. Karena waktu itu aku rasa kayak gue pengen nunjukin rasa terima kasih, pengen nunjukin rasa bahwa kayak
lo seberharga itu di hidup gue sampai bikin lagu buat lo tentang lo nih ulang tahun lo, gue kasih kado gitu. Dan ternyata untuk pertama kalinya aku nulis lagu itu sampai kelar bang. Tadi tuh awalnya karena biasanya tuh aku kalau nulis lagu paling cuma setengah atau cuman bahkan bisa cuman refnya doang aku nulis tanpa nulis dari awal ke akhir. Sementara untuk lagu ini aku nulis berhasil sekali jalan dari awal sampai akhir. Oke. Lagunya spesial untuk aku, dan inti dari lagu ini sebenarnya aku bersyukur karena aku akhirnya menemukan orang seperti dia, dan aku berterima kasih akan hal itu sebenarnya gitu sih. Gue penasaran gimana respon dia pertama kali ketika dengar lagu ini, masih dalam bentuk mentahan atau belum seperti sekarang? Dia kaget sih waktu itu, kayak maksudnya, hah, kamu bikin lagu buat aku gitu, so kayak ya aneh ya, karena semua orang kan suka dibikinin lagu ya, belum tentu mungkin dia mikirnya kayak apa sih lo kan bisa beliin gue apa gitu, kenapa lo bikinin lagu, mungkin mikir gitu kan. Cuma respon dia juga menyentuh aku sih, karena dia yang kayak aku belum pernah dibikin lagu sama orang, dan thank you very much buat itu. Dan aku kayak nangis, aku tuh sentimental banget orangnya, jadi kayak semuanya agak melo ya orang. Oke. Tapi justru kalau responnya ini orang kesekian ngasih aku lagu, emosi, berantem yang ada. Berantem kalau itu yang ada. Tapi gue rasa adalah ketika lo udah bikin lagu ini buat orang spesial lo tadi, terus responnya bagus, orang-orang terdekat yang lain juga pasti tahu tentang lagu ini. Sebelum lo premiere, sebelum lo rilis di radio, pasti orang-orang terdekat support system lo kasih tahu. Gimana pendapat mereka yang paling lo inget? Ada yang bilang, temen gue dia bilang, ini lagu penghantar tidur gue nih, sumpah enak banget, dia ngomong gitu. Ada yang bilang liriknya bagus, ada yang bilang kayak, ya ampun kalau gue dibikin lagu kayak gini, gue pasti kayak terharu gitu. Aku kayak mikirnya, aku sangat takut, aku tuh paling takut tuh nunjukin lagu yang aku buat ke orang. Takut banget, karena pasti mereka punya ekspektasi juga kan, kayak aduh nih orang gimana bikin lagunya gitu kan. Jadi aku paling sebenarnya jarang sih aku nunjukin lagu, kecuali kalau udah jadi. Kalau misalnya aku biasanya enggak deh, nggak mau, tunggu sampai kelar dulu baru gue kasih tahu gitu. Dan untuk lagu itu waktu masih demo, bener-bener aku rekam cuma pakai mic 1 biji buat gitu. Itu aku kasih denger, dan ternyata mereka suka gitu, dan aku langsung terharu juga dong, karena aku bener-bener bikin sendiri gitu. Jadi kayak gitu deh, orang-orang ngomong. Jadi emang teman-teman lo, seperti gue bilang tadi, lo circle lo bagus karena didukung oleh teman-teman yang nggak fake. Mereka bilang ini lagu lo bagus, terus pengantar tidur. Gue pribadi pun bilang lagu, begitu gue dapat rilisan dari music director, gue bilang lagunya gue suka deh, Rahmani Astri itu kayak gini lagunya gitu. Dan lebih genre lo agak sedikit berbeda, gue bilang, dibanding dengan single-single sebelumnya. Lo sebenarnya, karena gue gini, sempat berpikiran apakah Astri memang sebenarnya nyamannya di sini, atau kemarin karena bawain lagu orang terus permintaan teman-teman manajemen atau label. Sebenarnya lo nyaman di sini kan? Iya. Lo nyaman di itu ya? Kalau aku karena kebetulan muterin lagu-lagumu, jadi kayak kebayang aja berbeda gitu. Apakah mungkin sebenarnya ini kayak jembatan, nanti EP lo juga akan ngambil musik seperti ini, nyamannya Astri, atau kayak gimana? Atau lo ada pembelaan nggak? Biar gua nggak salah gitu. Gue nggak ada pembelaan apa-apa bang, saya bener gitu. Jadi gimana lagi kan? Gak bisa membela apapun gitu. Jadi ya, emang aku sebenarnya, aku orangnya bebas sih sebenarnya, kayak kalau emang dikasih lagu harus nyanyi, ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau memang bisa dikasih kesempatan buat bener-bener menjadi diri aku, apa sih ya gitu deh pokoknya. Aku banget juga dong gitu. Jadi dan kali ini aku dikasih kesempatan itu yang aku sangat amat hargai, dan aku senang banget gitu sih. Berarti as a profesional sebenarnya genre music itu nggak masalah buat lo. Cuman sebenarnya kalau dari dalam hati, from the bottom of your heart, adalah lo lebih di lagu Finally Found You ini. Baik. Ini premier hari ini ada di mana aja? Lo mungkin sekalian promote kalau teman-teman yang baru join sama kita. Lagu Finally Found You itu rilis dari tadi malam jam 00.00, which is tanggal 30. Udah bisa kalian stream di seluruh digital platform sayangan kalian, apapun itu, mau Spotify, Apple Music, Deezer, Reso, anything, udah bisa kalian stream. Dan juga lirik videonya baru premiere kayak 2 jam yang lalu gitu. Iya, 2 jam yang lalu. Di YouTube udah bisa kalian tonton, dan semoga kalian suka gitu.
Oke, kita tunggu komen-komen mereka, kita tunggu respon mereka. Biasa udah mention di Insta Story lagunya nanti. Kira-kira kalau ngomongin tren sekarang di TikTok, lo maunya lagu ini dijadiin back sound adegan apa? Tahu nggak sih adegan-adegan yang kayak cewek cowok atau pasangan gitu ya maksudnya, pasangan yang kayak mereka lagi momen-momen lucu gemes gitu. Kalau anak sekarang bilang keuuan ya. Oke. Dan lagu aku jadi background sound. Oke. Background music kayak gitu. Ya, background musiknya kita pakai lagunya Rahmania Astrini sekali lagi, Finally Found You. Boleh diganti. Kita agak mungkin ada beberapa lagu lain yang kayak overplay untuk musik TikTok. Cobalah sesekali kita pakai lagunya Rahmania Astrini. Itu udah dikasih clue tuh sama Astri. Jadi dia pengen kayak keuuan pasangan-pasangan ini, boleh kok lagu ini dipakai karena Finally Found You. Terus lo search liriknya. Ini sih liriknya kuat dan pesannya pasti akan nyampe. Apalagi di ref pakai cuttingan di situ, gue rasa sih akan mewakili. Tri, kalau ngomongin tentang next, kalau lagu ini oke, jadi teman-teman bisa streaming, bisa views di YouTube segala macam. Kabarnya lo ngerilis EP dalam waktu dekat, akan seperti apa? Pastinya mungkin sedikit mengagetkan, karena kayak aku pertama kali rilis EP juga kan ini, pertama kali lagu-lagu banyak gitu ya EP atau pertama kali, dan ya baru juga sih buat aku, ini hal yang baru juga karena lagi aku punya kesempatan buat bener-bener ikut campur dalam permusikan aku, which is hal yang waktu awal-awal aku nggak dapetin, sekarang akhirnya dapet. Jadi buat aku pun hal yang baru, buat teman-teman yang denger pun sepertinya itu hal yang baru gitu. Oke, tapi ada berapa lagu baru atau beberapa single yang kemarin yang masuk di EP? Cuman 2 yang kemarin, Runaway sama ini yang masuk di EP itu. Jadi benar-benar chapter gitu. Oke, kalau gue boleh tahu kira-kira akan seperti apa sih bayangan EP ini buat lo deh? Selain baru, personalnya Rahmania Astrini. Oke, secara genre musik berarti gue bisa nebak ini lebih personal, lebih Finally Found You, Runaway. Secara liriknya kan pasti lebih kuat. Semoga ya. Oke, kita akan tunggu karena memang belum boleh dibocorin sama sekali ya. Oke, tapi yang gue lihat sekarang adalah banyak banget musisi-musisi juga merilis lagu di tengah era pandemi seperti sekarang. Yang paling bikin lo bersemangat, kita nggak usah ngomongin kita yang paling lemah deh, yang bikin lo paling bersemangat selain rasa suka sebagai penyanyi, apa sih yang paling bersemangat? Ini, aku sadar kalau di masa pandemi ini aku punya banyak banget waktu buat diri aku sendiri kan. Jadi kayak biasanya yang kayak ada kuliah, ada kerjaan harus di luar, ada ketemu teman segala macem. Pandemi yang harus di rumah aja, aku jadinya punya waktu yang berlebih untuk diri aku sendiri, untuk lebih mungkin mengenal diri aku, apa yang aku suka, apa yang aku bener-bener suka lakuin gitu, dan musik itu salah satunya. Makanya itu yang bikin aku kayak justru kok gue malah belajar banyak dan malah jatuhnya senang gitu dalam keadaan seperti bukan yang stres gila penat banget udah capek, enggak, tapi aku malah somehow bikin aku lebih produktif karena aku punya banyak banget waktu untuk aku. Betul. Bahkan kalau dibuang sia-sia juga masih banyak habis itu tuh gitu kan. Jadi mendingan aku pakai buat ngelakuin sesuatu yang mungkin bisa berguna untuk aku gitu. Oke, terakhir buat teman-teman, tadi sebenarnya seorang Rahmania Astrini juga gak pede, minderan. Ini buat adik-adikku yang sekarang kerjaannya nge-cover lagu entah di TikTok, Instagram, di YouTube, supaya mereka berani bersemangat menunjukkan dirinya. Pesan apa yang pengen lo sampaikan buat adik-adik kita ini? Sebenarnya satu sih yang udah paling mutlak buat aku adalah untuk nggak mikirin orang ngomong apa sih. Kan pasti dengan kita posting tuh orang bakal komen anak ini gitu, orang bakal mikir kayak apaan sih nih orang ngapain lo gitu kan, atau mungkin banyak orang yang ngerendahin kayak udahlah nggak usah kayak gitu, ngapain. Buat aku kayak asal kamu suka, asal kamu pede, harus pede juga. Asal kamu suka, asal kamu pede, dan yang kamu lakuin itu hal yang positif,
atau berguna untuk Lakukan. kamu atau kamu nyaman, kenapa nggak dilakuin aja sih gitu. Oke, mantap. Asli thank you so much, hari ini udah ngobrol. Gue pengen ngobrol banyak sama lo, tapi kita bakal premiere lagu lo sekarang juga setelah obrolan ini. Jadi sukses, gue tunggu EP-nya, gue tunggu karya-karya lo, jangan pernah berhenti berkarya. Karena gue yakin ketika lo berkarya pakai hati, lagu-lagu lo pasti akan menyentuh hati. Setuju ya? Thank you so much. Thank you.